Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang batal wuduknya tidak boleh melakukan 4 hal. Yang pertama as-shalah. Yang pertama, orang yang tidak punya wudu tidak boleh sholat. Wa tawaf, dan juga tidak boleh tawaf. Wa massul mushaf, dan tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Yang nomor 4, wa hamluhu, dan tidak boleh membawa Al-Qur'an. Menyentuh itu gini, membawa itu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir nafa wal intifa wal hasanat tamasuki fi kitabillah. Salatu wassalamu fi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang tidak boleh dipegang oleh orang yang memiliki hadas. Hadas tentunya bagi 2 oleh para ulama. Yang pertama adalah hadas kecil dan juga ada hadas besar. Hadas kecil itu adalah hadas yang mewajibkan seorang muslim untuk wudu. Orang yang batal wudu atau memiliki hadas kecil itu wajib wudu. Orang yang memiliki hadas kecil wajib wudu. Dan hadas besar itu apa yang mewajibkan kepada seseorang tersebut untuk mandi. Jadi hadas besar, ada hadas kecil. Apa saja yang tidak boleh dipegang atau dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wudu atau hadas kecil? Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang batal wudunya tidak boleh melakukan 4 hal ini. Yang pertama as-shalah. Yang pertama, orang yang tidak punya wudu tidak boleh sholat. Wa tawaf, dan juga tidak boleh tawaf. Wa massul mushaf, dan tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Yang nomor 4, wa hamluhu, dan tidak boleh membawa Al-Qur'an. Menyentuh itu gini, membawa itu gini. Kita bahas lagi hal-hal yang haram atau tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wudu. Yang pertama adalah sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tidak boleh kalau tidak punya wudu. Begitu juga salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, awabin, duha, istikharah, hajat, tahajud, tarawih, dan salat-salat lain. Tidak boleh. Begitu juga yang dinisbatkan dengan salat. Apa yang dinisbatkan dengan salat? Sujud syukur atau khutbah, dan juga khutbah Jumat. Orang khutbah harus punya wudu. Apalagi sholat jenazah. Sholat jenazah juga butuh wudu. Gak boleh orang tidak punya wudu itu. Apalagi habis megang jenazah, habis membersihkan jenazah, setelah itu tidak wudu lagi. Saya kata, kamu kan megang itu maluan atau yang lain-lain.
harus dan juga hal-hal yang sama derajatnya dengan sholat apa? Sujud syukur. Makanya tidak usah terlalu lebay, tidak usah terlalu ngartis, tidak usah sok-sokan hidup inti apa kata TV. Dapat uang atau dapat undian atau dapat moro-moro sujud. Tidak begitu bos. Ada caranya. Sujud syukur juga butuh kepada sujud syukur juga harus menghadap kiblat. Sujud syukur itu harus punya wudu. Habis pegangan sama bosnya perempuan. Selamat Pak ya, Anda mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Dan ini hadiahnya. Langsung sujud. Mari salaman miring-miring. Itulah kalau hidup terlalu ikut kepada TV. Sujud syukur. Menang. Pencak silat menang. Atau lari maraton. Python Probolinggo. Menang juara 1. Gara-gara dia menang juara 1, apa? Langsung sujud syukur di garis finish. Garis finish ngadep ke dajer. Tak bisa bos. Gimana orang sujud syukur? Takbiratul ihram dulu, niat dulu, Allahu Akbar baru sujud. Itu sujud syukur. Ini mari salaman dengan perempuan itu langsung sujud. Alah bos. Alah. Dan juga sujud tilawah. Sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Kalau seumpamanya ente baca Quran ada gambar kayak mihrab. Seperti di surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbikar ruj'a, ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, 'alam ya'lam bi anna Allaha yara, kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nashiyatin qadimatil khadiyah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu kan ada gambar kayak mihrab. Itu artinya apa? Disuruh sujud tilawah. Ada sebagian orang cukup, sebagian ulama mengatakan kalau tidak bisa sujud tilawah cukup membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu adalah sujud tilawah. Kalau sebagian orang karim itu kalau sudah nyampe di ayat sujud, ayat sajadah atau ayat-ayat yang wajib sujud, mereka sujud. Kalau khataman gitu kan bukan sholat, jadi harus punya wudhu dulu, jadi ke barat baru sujud tilawah. Tawaf begitu juga. Kenapa? Karena orang tawaf ini sama manzilahnya dengan sholat. Jadi tawaf juga butuh kepada wudhu. Masul mushaf, memegang mushaf. Tidak boleh, harus punya wudhu, harus bersuci dulu. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh dipegang kecuali orang yang punya wudhu. Pegang tidak boleh, apalagi membawa. Nah sekarang permasalahannya itu bagaimana kalau Al-Quran di dalam HP? Al-Quran di dalam HP, apakah kita membawa HP sama dengan membawa Al-Quran? Tidak. Kalau ente buka aplikasi Al-Quran dan ente nyentuh langsung ayat, itu sama aja ente memegang gembala. Sebagian ulama mengatakan gitu. Aplikasi Al-Quran dalam HP, ente megang ayatnya itu, ente harus punya wudhu. Loh, kalau kita punya aplikasi Quran di dalam HP gimana?
samanya orang tidak punya wudu bawa tas. Kalau seumpamanya dia bawa tas yang dia niat membawa Al-Quran, maka dia harus punya wudu. Kalau tidak punya wudu, boleh dosa. Nah, kalau seumpamanya niat di dalam tas itu kan ada buku, ada kitab. Saya niat bawa kitab, juga ada Al-Qurannya. Gimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, asalkan menurut Imam Ibnu Hajar tidak apa-apa. Menurut Imam Romli tidak apa-apa, tapi menurut Imam Hajar tidak boleh. Kalau niat pegang dua-duanya. Tapi kalau yang tidak niat sama sekali, saya niat bawa kitab dalam tas itu, tapi Quran lebih. Gimana? Harus. Saya tidak punya wudu juga tidak apa-apa, asalkan niat tidak membawa Al-Quran. Menyebut tas. Di dalam tasnya pada kitab, IC Quran, IC buku, IC HP, pulpen. Mun banyak di tasnya niat, oh ya Allah, kok ada yang di Quran ini dalam. Niat karena Quran melolo, niatnya karena Quran saja, maka itu harus punya wudu. Tapi kalau tas tadi itu ente niat bawa buku, pulpen, HP dan sebagainya, tidak niat bawa Quran, meskipun Al-Quran ada di dalamnya, niat bawa barang saja, berarti meskipun tidak punya wudu, ente tidak apa-apa bawa Al-Quran. Orang yang tidak punya wudu tidak boleh melakukan 4 hal. Apa tadi? Salat, tawaf, memegang Al-Quran dan tawaf. Wa yuhramu 'alal junub, orang yang berhadas besar atau junub ini tidak boleh melakukan 6 hal. Apa? As-salatu, yang pertama salat. Wa tawaf, dan juga tawaf. Masul mushaf, memegang mushaf. Wa hamluhu, dan membawa. Dan yang tambahannya apa? Yang nomor 5 adalah al-lubsu fil masjid, diam diri di dalam masjid. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Itu yang tidak boleh bagi orang yang junub atau berhadas besar. Al-lubsu fil masjid, diam di dalam masjid itu termasuk juga apa? Riwa-riwi, muter-muter atau bolak-balik di dalam masjid. Tidak boleh. Kecuali tidak ada jalan lagi. Kalau sudah tidak ada jalan lagi, harus lewat masjid. Apa? Tapi sekarang jalanan sudah lebar-lebar. Kalau sumpah nginep di masjid, mimpi enak. Di dalam masjid nginepnya, di dalam masjid cuma mimpi enak-enak sampai junub. Gimana Beb? Langsung keluar, langsung mandi. Langsung besok. Bahaya. Kenapa? Kalau ente habis junub atau keluar mandi, itu ente kalau bisa langsung kencing. Kalau ente habis keluar mandi, ente habis hadas besar, ini harus kencing. Kata guru saya apa? Termasuk diantara penyebab orang kena penyakit batu kristal. Tahu? Kencing batu. Orang kencing batu kan ada itu ya. Yang bisa kencing karena ada yang nahan. Itu gara-gara di dalam kelaminnya itu ada mani yang tidak keluar sehingga membeku, sehingga bisa mencegah saluran air. Sakit, operasi. Gimana? Kalau sudah ada susah, sebisa mungkin kencing. Habis kencing, Beb, minum air 3 liter. Insyaallah bisa langsung kencing.
diam diri. Di dalam masjid tidak boleh. Dan juga ditambahin apa? Ditambahin tidak boleh membaca Al-Qur'anul Karim. Nabi Muhammad ini diem-diem baca Quran. Senang baca Quran. Setiap waktu beliau isi dengan Al-Quran, dan Al-Quran. Suatu ketika Sayyidina Aisyah pernah berkata, tidak ada hal yang bisa mencegah Nabi Muhammad untuk tidak membaca Al-Quran kecuali beliau sedang keadaan hadas besar atau junub. Kalau beliau sedang hadas besar, beliau tidak membaca Al-Quran. Dari sinilah dalil tidak boleh membaca Al-Quran itu bagi orang yang memiliki hadas besar. Orang dulu itu dengan Al-Quran sama dengan kamu megang HP sekarang. Orang dulu hiburannya Al-Quran, aplikasinya ya Al-Quran. Yang senengnya baca Al-Quran, sama kayak kamu. Apa? Kamu seneng aja megang HP 24 jam kurang. Megang HP. Nah itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang memiliki hadas besar. Bagi orang yang haid ini termasuk hadas apa? Haid ini hadas besar atau hadas kecil? Besar. Kenapa nggak hadas besar? Darah, keluarnya darah. Hah? Karena keluarnya darah, nifas. Karena harus mandi. Karena membersihkannya itu harus mandi. Yang pertama tidak boleh dilakukan oleh orang haid adalah sholat. Orang haid tidak boleh sholat. Kenapa? Itu sudah tabiat, sudah peraturan dalam agama. Saya mayit atau sama mertua, orang haid ini harus diodok sholatnya buat apa? Fikihnya dibaca. Orang haid tidak boleh sholat. Dalilnya ada begini. Tidak boleh. Itu sudah suatu keringanan bagi seorang perempuan. Orang perempuan kalau sudah haid itu berhari-hari. Masa iya mau menggodok berhari-hari? Sampai suci baru sholat. Nah sekarang ini Beb, saya suci. Seumpama kakak kamu tanya atau bibi atau ibu kamu tanya, "Cong, kok suci?" Saya suci duhur. Duhur tadi saya suci. Sekitaran jam 1 kurang seperempat. Bagaimana? Maka dia harus mandi. Setelah mandi langsung ketika sudah yakin darah ini sudah terputus, maka dia harus mandi dan sholat duhur. Ini pas nanti asar boleh nunda waktu. Jadi orang ini cak mekecak nanti asar sekalian lah. Saya bisa mandi di asar, bisa di maghrib. Ini apa? Dan juga kenapa orang laki-laki tidak boleh pakai emas? Orang laki tidak boleh pakai emas. Kenapa? Orang laki-laki kalau tidak pakai bukan bahaya, bukan sombong, enggak. Karena emas itu ada suatu zat yang mana kalau bersentuhan sama kulit itu membuat darah itu jelek. Darah itu dalam badan itu rusak gara-gara pakai emas. Orang laki. Orang perempuan tidak apa-apa pakai emas karena darahnya orang perempuan itu mesti tiap bulan mesti ditap. Bahasanya gitu, mesti ditap atau mesti haid, mesti keluar darah kotor itu. Kenapa orang haid tidak boleh sholat? Karena yang keluar itu darah kotor. Nah, begitu juga kalau ada orang laki pakai emas, tidak usah yang gaya, tidak usah yang ini hasil jerih payah keringat saya. Itu bukan cuma sombong, tapi dia juga mengganggu kepada kesehatannya. Perempuan pantas, kenapa? Darahnya itu keluar, tapi kalau orang laki tidak ada ceritanya orang laki keluar darah haid. Masa iya?
orang lagi tidak berbuah dada tapi head. Gimana caranya? Itu kan repot. Wa tawaf dan juga tawaf, wa masul mushaf memegang mushaf, wa hamluhu dan membawanya, wal lubsu fil masjid diam diri di dalam masjid, wa qiraatul Quran dan juga membaca Al-Quran. Tambahan lagi wassaum dan juga orang perempuan ini tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa, bahkan wajib untuk dikodok. Baru kalau puasa wajib dikodok. Kenapa? Karena puasa ini 1 tahun 1 kali. Wat tolak dan juga perempuan kalau lagi haid tidak boleh tolak. Boleh abesa. Mungkin haid nanti sampai mana haid selesai baru tidak apa-apa tolak. Wal murur fil masjid dan juga lewat di masjid in khafat talwis jika dia takut nyiprat ada di dalam masjid. Perempuan ini lewat di masjid tidak boleh. Kalau laki-laki tadi lewat tidak apa-apa. Tapi kalau perempuan jika takut, kenapa kok jika takut? Karena dulu ini tidak ada hal-hal semacam softtek dan pembalut lainnya. Jadi gimana orang dulu kalau haid itu langsung ngambil kain tutup gitu aja. Wal istimta dan bersenang-senang. Istimta bersenang-senang baina surrah war rukbah di antara pusar sampai lutut. Artinya apa? Zona merah ketika lampu merah itu tidak boleh di antara pusar sampai lutut. Harus dikarantina dulu. Lockdown dulu. PSBB dulu di antara apa? Pusar sampai lutut. Yang tidak boleh ini pusar sampai lutut. Nah, tidak usah dijelasin lagi sudah. Tidak usah diperpanjang. Selebihnya gimana? Ya, silakan. Yang tidak boleh antara pusar sampai itu top. Nah, berhubungan langsung antara oleh karena itu orang yang berhadas kecil ini tidak boleh melakukan 4 hal, yaitu sholat, tawaf, memegang mushaf dan membawa Quran. Orang yang memiliki hadas besar tidak boleh melakukan 6 hal. 4 hal tadi ditambah 2 apa? Tinggal di masjid dan membaca Quran. Kalau orang yang haid ditambah 4 lagi. 6 tadi tambah 4.